Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat dan selamat. Jumpa lagi informasi terkini perkembangan Merapi, aktivitas vulkanik Merapi, dan hari ini Sabtu 23 Oktober 2021 masih seperti hari-hari sebelumnya. Aktivitas vulkanik Merapi didominasi oleh gempa guguran atau guguran material. Ya, berdasarkan data laporan hasil pengamatan para petugas Gunung Api Merapi di Kaliurang, Babatan, dan pos-pos lain, sepanjang pagi hingga siang pukul 06.00 sampai pukul 12.00 terjadi guguran sebanyak 54 kali, gempa hembusan 6 kali, gempa low frekuensi 1 kali, gempa hibrid atau multifase sebanyak 4 kali, dan tercatat ada gempa tektonik jauh sebanyak 14 kali dalam periode pengamatan 6 jam pagi hingga siang. Kemudian yang kedua, menariknya lagi ini, pada periode pengamatan pukul 12.00 sampai 18.00 terjadi 40 kali guguran atau gempa guguran, kemudian gempa hembusan sebanyak 3 kali, gempa hibrid 1 kali saja, dan ini yang menarik adalah terdeteksi ada 26 kali gempa tektonik jauh. Dan ini tentu saja gempa tektonik apakah berhubungan dengan aktivitas vulkanik Merapi, sampai saat ini belum ada ahli yang mengatakan keterkaitan dengan itu, aktivitas itu. Karena apa? Karena gempa tektonik jauh yang terdeteksi ini rupanya episentrumnya atau lokasinya ada di daratan, dan seperti sudah disampaikan informasinya oleh BMKG maupun BPTKG, ini koordinatnya ada di daratan di sekitar Rawapening, Ambarawa, dan bisa dirasakan di Bawen, Salatiga, dan sekitarnya. Nah, kita akan lebih mendetail menyimak tentang apa yang sedang terjadi di daratan sekitar Ambarawa, Bawen, dan Salatiga ini, karena gempa-gempa itu terjadi begitu banyaknya meskipun kekuatan atau skalanya ini masih di bawah 3 skala Richter, ya, masih di bawah itu 2, berapa dan seterusnya. Nah, berdasarkan penjelasan dari ahli kegempaan di BMKG, ya, namanya ini saya sebutkan saja, Pak Daryono, ini memang ahli di bidang kegempaan. Gempa tektonik yang terjadi di daratan di sekitar Salatiga, Banyu-Biru, Bawen, dan Ambarawa ini mulai terdeteksi pertama kali pada Sabtu 23 Oktober sekira pukul 00.32.05 WIB. Ya, ini bisa dirasakan. Jadi ini di dini hari kejadian yang pertama kali itu terdeteksi, sehingga ini membuat sepanjang pagi hingga siang itu ramai diperbincangkan oleh masyarakat, kan ada yang merasakan, ada yang tidak. Nah, gempa itu bisa dirasakan di sekitar kota Salatiga, Banyu-Biru, Bawen, dan Ambarawa, ya. Kemudian BMKG melakukan analisis cepat begitu yang menunjukkan bahwa gempa ini memiliki magnitudo 3.0. Nah, kemudian berdasarkan pemantauan ini, epicenternya terletak pada koordinat 7,296 lintang selatan dan 110,3 bujur timur. Tepatnya di darat pada jarak 13 km arah barat laut kota Salatiga dengan kedalaman hipocenter 6.000 meter atau 6 km. Dengan perhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat, nah ini pemirsa yang cukup menarik ini terjadi akibat aktivitas sesar aktif, ya. Diduga kuat sumber sesar aktif yang menjadi pemicu gempa adalah sesar Merapi, Merbabu, Telomoyo atau Gunung Telomoyo. Jadi 3 gunung, trio gunung ini kemudian ada sesar aktif yang kemudian barangkali bergerak sehingga memicu terjadinya gempa tektonik dangkal ini. Kemudian berdasarkan peta tingkat guncangan atau seismap menurut istilah BMKG ini, bahwa dampak gempa guncangannya bisa dirasakan di sekitar Ambarawa, Salatiga, Banyu-Biru, dan Bawen dalam skala intensitas 2 mmi.
Dan guncangan ini bisa dirasakan oleh orang dan benda ringan yang tergantung di misalnya di jendela, di pintu ini bisa bergoyang. Tetapi ada juga orang yang tidak merasakan guncangan ini, misalnya sedang beraktivitas dan lain sebagainya, sehingga tidak merasakan ada goyangan. Kemudian gempa itu juga terus berlangsung. Dari gempa pertama itu kemudian yang disebut sebagai gempa utama atau main shock, ini kemudian ada 3 kali rentetan gempa susulan atau aftershock, yaitu terjadi pada pukul 00.42 dengan titik-titik yang berbeda-beda. Ini kekuatannya 2,9 skala Richter di kedalaman 11 km atau 7 km di barat Salatiga. Kemudian terjadi lagi pada pukul 01.25, skalanya 2,5 skala Richter, kedalamannya 5 km, lokasinya ada di 12 km barat laut Salatiga. Kemudian aftershock yang ketiga terjadi pada pukul 02.35, kekuatannya 2,5 skala Richter pada kedalaman 13 km dengan letak di 12 km barat laut Salatiga. Jadi ini titik-titiknya aftershocknya itu setelah main shock itu tersebar di beberapa lokasi, tapi dilihat dari jaraknya dari kota Salatiga ini bervariasi dan ada di radius yang tidak terlampau jauh. Kemudian BMKG juga menyatakan seluruh rangkaian rentetan gempa itu baik gempa utama maupun aftershocknya itu berpusat di komplek Gunung Telomoyo. Gunung Telomoyo ini adalah gunung yang terletak di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, memiliki ketinggian 1894 meter di atas permukaan laut dan merupakan gunung api yang berbentuk strato, tetapi belum pernah tercatat meletus dalam sejarahnya atau dalam catatan sejarah. Ini Gunung Telomoyo yang jadi tempat wisata ini belum pernah meletus. Nah, kemudian dalam catatan sejarah gempa kuat dan merusak di wilayah Salatiga, Banyubiru dan Ambarawa pernah memang terjadi beberapa kali gempa yang signifikan, yaitu pada 24 September 1849 itu terjadi di Semarang, Salatiga dan Ambarawa. Kemudian pada 17 Juli 1865 ini berdasarkan catatan sejarah ini terjadi di Banyubiru, Ambarawa dan Ungaran. Gempa ini menyebabkan sejumlah rumah temboknya retak. Kemudian yang ketiga, 22 Oktober 1865 ini terjadi di Semarang, Ungaran dan Ambarawa. Disusul pada hari berikutnya guncangan gempa diikuti oleh suara bergemuruh, yaitu pada 23 Oktober 1865. Gempa Ungaran dan Ambarawa pada 22 April 1866. Gempa ini menyebabkan kerusakan bangunan rumah tembok. Berikutnya terjadi 10 Oktober 1872, yaitu dirasakan di Salatiga, Ambarawa dan Ungaran. Gempa ini menyebabkan kerusakan bangunan rumah tembok. Kemudian gempa merusak terakhir terjadi yaitu gempa Sumogawe Getasan, Kabupaten Semarang. Kekuatannya 2,7 skala Richter terjadi pada 17 Februari 2014. Gempa ini merusak beberapa rumah diikuti suara dentuman keras. Ya, jadi ini menarik juga ini, yaitu gempa yang terjadi pada 23 Oktober 1865, artinya kalau kita hitung dari sekarang ini terulang pada hari yang sama atau pada tanggal yang sama, tanggal dan bulan yang sama, berselang lebih dari 100 tahun ini ya. Kemudian mengingat wilayah Salatiga, Banyubiru, Bawen dan Ambarawa ini berdekatan dengan sumber gempa sesar aktif yaitu sesar Merapi, Merbabu dan Telomoyo serta sesar Rawapening, maka edukasi mitigasi gempa bumi perlu untuk dilakukan segera. Nah, sejauh ini memang belum ada laporan yang signifikan terkait dengan dampak kegempaan ini yang jumlahnya sudah mencapai puluhan kali, dan tercatat pada Sabtu malam sekira pukul 19 ini juga terasakan lagi di sekitar Ambarawa, dan ini membuat laporan yang diterima terakhir itu menyebabkan ada evakuasi pasien di Rumah Sakit Umum Ambarawa, mungkin karena ini getarannya terasa lebih keras dibanding yang sebelumnya.
Ini menarik sekali untuk diikuti perkembangannya, apakah kemudian akan mempengaruhi aktivitas vulkanik Gunung Merapi atau tidak. Kita akan menunggu bersama-sama perkembangan selanjutnya pada malam ini sampai besok Minggu 24 Oktober 2021. Demikian pemirsa yang bisa disampaikan perkembangan terakhir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.